guys, welcome back to my channel. Saya Dita. Hari ini saya akan menyampaikan informasi terbaru dari SNPMB BP3. Jadi 8 Desember nih, baru-baru ini BP3 menyampaikan konferensi persnya dengan beberapa info yang baru. Nah, video ini merupakan video tambahan dari video yang sudah diupload sebelumnya. Saya review kembali ya, mulai dari yang pertama, SNBP. Ini sebenarnya sama aja, cuman ada kemarin update info yang perlu kalian simak. Nah, SNBP ini Japres atau jalur undangan, jalur prestasi. Kemarin sudah saya jelaskan, kalau yang terlewat bisa cek video yang sebelumnya. Berdasarkan nilai rapot dari seluruh mata pelajaran dan mapel pendukung. Jadi yang sesuai dengan prodi yang kalian pilih. Dan juga didukung oleh sertifikat-sertifikat kalau ada. Nah, persyaratannya sebelum SNBP ini dimulai, itu kalian akan diseleksi eligible. Eligible itu yang memenuhi kriteria. Jadi untuk akreditasi sekolah masing-masing akan berbeda. Jika akreditasi sekolahnya A, maka 40% terbaik di sekolahnya. Jika B, 25% aja. Kalau yang C itu 5%. Jadi kalian bisa cek akreditasi sekolah masing-masing itu masuk yang mana. Kalau akreditasinya A, maka 40% terbaik. Gimana sistem seleksinya? Jadi, misalkan kalian jurusan IPS ya. Nah, IPS ini ada mulai dari IPS 1 sampai dengan IPS 6. Ini akan dijadikan satu, kemudian di peringkat terbaik. Nah, 40% terbaiknya namanya siswa eligible yang berhak untuk ikut SNBP. Otomatis 60% sisanya ikut aja tidak bisa ya. Nanti biasanya ada beberapa yang menangis pastinya. Nah, itu wajar banget karena kecewa. Tapi jangan berkecil hati karena masih ada SNBT dan juga ada jalur mandiri. Nah, yang keterima, syukur kalian tetap persiapkan strategi terbaiknya. Nah, ketentuan pemeringkatan siswa eligible sekolah itu memperhitungkan nilai rata-rata semua mata pelajaran ya. Sekali lagi semua mata pelajaran, karena yang sebelumnya itu hanya nilai mata pelajaran inti. Jadi mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5 semua mata pelajaran. Nah, ini info tambahannya. Jadi siswa yang lulus SNBP untuk sebelumnya itu tidak diperbolehkan untuk ikut SNBT. Sama, hanya bedanya yang tahun ini ada tambahan tidak bisa ikut juga di jalur mandiri ya. Maka hati-hati. Untuk SNBP jangan memikirkan oh, karena SNBP nih, yang penting keterima aja dulu, di mana aja, jadi pilih jurusan asal. Tidak seperti itu ya. Jadi kalian harus mencari passion kalian di mana, minat dan bakat kalian di mana. Pilih jurusan dan universitas yang benar-benar kalian pengen di situ dan mau serius. Jadi kalau keterima, itu nggak dibuang sia-sia gitu. Karena tidak boleh ikut SNBT maupun mandiri. Ketentuannya yang tahun ini seperti itu. Kebijakan ini dibuat agar tidak ada bangku kosong. Jadi kalau ada bangku kosong nih, jadi membuang hak orang lain gitu loh. Jadi harusnya ada beberapa mahasiswa lagi yang duduk di bangku itu, tapi karena kalian nggak ambil, jadi kuotanya ya terbuang. Sayang sekali ya. Jadi dibuat kebijakan yang baru seperti itu. Nah, untuk jadwal SNBP 2024 ini kalian rajin-rajin cek websitenya SNPMB BP3. Nanti kita lampirkan juga untuk linknya. Nah, di situ yang pertama ada pengumuman kuota sekolah yang eligible tadi. 40% untuk yang akreditasinya A. Itu di akhir Desember, 28 Desember 2023. Kemudian ada masa sanggah kuota sekolah, ada pengisian PDSS. Nah, PDSS ini yang isi bukan kalian ya, tapi yang mengisi adalah sekolahnya. Sekolah akan memperhatikan detailnya baik-baik biar semua siswanya yang berhak ikut tadi bisa ikut seleksi SNBP. Kemudian pendaftarannya dimulai 14 sampai 28 Februari 2024, sebentar lagi. Nah, pengumumannya itu di 26 Maret 2024. Yang kedua, ada SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Ini bisa diikuti oleh 3 lulusan terakhir. Jadi tahun ini, tahun kemarin, dan tahun sebelumnya. Jadi ada beberapa anak yang gap year, itu juga masuk ke pesaing kalian ya. Mereka malah dapat kesempatan lebih untuk belajar 1 tahun full untuk fokus ke UTBK. Kalau kalian kan masih ada ujian sekolah dan lain-lain, masih nyambi ya. Jadi hati-hati, ini pesaing kalian ada 2 kelompok. Yang pertama 3 malah. Jadi 2 tahun kemarin, tahun sebelumnya, dan yang tahun ini. Jadi ada 3 siswa yang masih diberikan kesempatan untuk SNBT.
Detail subtes yang diujikan sudah saya upload di minggu kemarin. Itu ada 3 kelompok subtes intinya. Ada TPS, tes potensi skolastik, kemudian ada literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi dalam bahasa Inggris. Yang terakhir ada penalaran matematika. Detailnya cek video yang sebelumnya. Nah, info terbarunya nih, ini fresh news ya. Jenis soalnya nggak cuma pilihan ganda loh, ada pilihan ganda kompleks. Nah, ini mungkin buat anak-anak yang kemarin kepilih di AKM, itu nggak asing ya. Ada beberapa soal pilihan ganda kompleks memang di soal assessment. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada isian sederhana. Tenang, isian sederhana, nggak usah panik dulu, karena isiannya sederhana bukan uraian panjang. Jadi masih make sense ya soalnya. Nah, kalau kalian pengen tahu detail soalnya seperti apa, itu sudah disiapkan oleh panitia SNPMB BP3. Nanti linknya juga kita lampirkan. Di situ ada simulasi tesnya, bisa kalian cek-recek itu soalnya seperti apa. Ketentuan pilihan jurusan itu ada maksimal 4 program studi dengan ketentuan pilihan. Yang pertama, pilihan prodinya bebas. Jadi kalau di SNBP yang pertama, kan ada 2 nih, saya review lagi. Kalau kalian pilih 2, maka salah satunya harus ada di provinsi yang sesuai dengan SMA, MA, ataupun SMK kalian. Jadi kalau di Jawa Timur sekolahnya, maka salah satunya harus ada di Jawa Timur, yang lainnya bebas. Kalau hanya pilih 1, maka bebas pilih se-Indonesia free. Nah, kalau yang ini dia tidak ada ketentuan provinsi. Kalau SNBT tidak ada ketentuan provinsi. Tapi ada kebijakan baru lagi nih. Kalian bisa dikasih 4 pilihan prodi. Amazing nggak tuh? Luas banget. Harusnya 4 ini salah satunya harus nyantol ya. Nah, yang pertama, 1 pilihan prodi bebas memilih prodi. Kemudian yang kedua, itu pilihan prodinya juga bebas. Kalian bisa pilih di PTN manapun, prodi apapun. Nah, yang ketiga dan keempat ini ada catatan. Jadi 2 prodi dan 1 prodi vokasi untuk 3 pilihan prodi, atau 1 prodi akademik dan 2 prodi vokasi. Jadi harus ada vokasinya. Karena kemarin panitia banyak cek data, ternyata vokasi peminatnya masih sedikit. Jadi di sini mau ditambah nih biar peminat vokasi lebih banyak. Jadi untuk 3 pilihan prodi harus ada vokasinya ya. Kemudian 4 pilihan prodi itu kalau pilihannya 4, 2 prodi akademik dan 2 prodi vokasi. Serta minimal ada 1 prodi D3. Minimal ada 1 prodi D3. Intinya untuk 3 pilihan atau 4 pilihan harus ada vokasinya. Tidak bisa semuanya prodi akademik. Nah, persyaratannya membayar biaya UTBK sebesar 200.000 karena hanya sekali tes, maka 1 kali bayar 200.000 itu. Lanjutnya ke sistem blocking time ya, saya perlu mengingatkan ini. Jadi selain nanti kalian berlatih soal, kemudian kalian merasa bisa, itu ada PR tambahan, kalian harus mempersiapkan durasi waktunya. Kalian sudah mengerjakan dengan cepat belum? Karena tidak hanya tepat, tapi dibutuhkan juga cepat. Di sini ada blocking time, jadi setiap subtes yang diujikan itu akan menghilang waktu saat waktunya habis. Jadi misalkan kemampuan penalaran umum, itu waktunya 30 menit. Setelah 30 menit ini habis, penalaran umumnya akan hilang. Kalian nggak bisa kembali ke soal yang tadi. Karena tidak ada sistem minus, saran saya sih mending diisi semua ya. Nah, kemudian
misalkan penalaran umum sudah selesai, akan beralih ke pengetahuan dan pemahaman umum. Ini waktunya ada 15 menit. Itu juga begitu, berjalan 15 menit. Kalian tidak bisa beralih ke soal yang di depan ataupun kembali ke yang tadi, jadi hanya fokus di situ. Jadi tidak bisa men-skip dan fokus di satu subtes sesuai ketentuan waktunya. Itu blocking time. Selanjutnya, jadwal UTBK ya. Jadi pendaftaran UTBK SNBT ini dimulai 21 Maret sampai 5 April 2024. Dan pelaksanaan UTBK gelombang yang pertama 30 April, kemudian 2 sampai 7 Mei 2024, sedangkan UTBK yang gelombang kedua itu 14 sampai 20 Mei 2024. Gelombang pertama dan kedua ini bukan berarti 2 kali tes ya, tapi hanya 1 kali tes. Cuman bedanya ini tergantung kalian daftarnya aja. Jadi nanti ada yang setelah daftar langsung ada info masuk ke gelombang pertama, kemudian atau ada yang infonya masuk ke gelombang kedua. Jadi ini tergantung pendaftarannya aja nanti kalian di mana ujiannya, di gelombang 1 atau gelombang 2. Nah, pengumuman hasil SNBT-nya 13 Juni 2024, masa unduh sertifikat UTBK 17 Juni sampai 31 Juli 2024. Strateginya, jangan lupa mendaftar lebih awal biar lebih leluasa memilih lokasi dan waktu tes. Jadi kalau kalian Jadi kalau kalian rumahnya di Malang, kalian pilih lokasi yang dekat-dekat rumah aja. Di UB bisa, di UM bisa. Jadi ini lokasi tes tidak menentukan kelulusan ya. Jadi mentang-mentang saya pengennya di Unpad Kak, jadi saya harus ke Unpad. Enggak. Jadi lokasi tes ini hanya lokasi ujiannya saja, tidak menentukan apapun, tidak menentukan kelulusannya. Kalau deket dengan univnya yang dituju berarti pasti lulus, kalau tesnya di situ tidak. Jadi lokasi tes ini pilih aja yang dekat rumah. Kalau kalian daftarnya di akhir, nanti kalian hanya tersedia slot ya, yang kosong itu di mana? Dikhawatirkan kan jauh banget dari rumah. Yang terakhir, seleksi mandiri oleh PTN ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya, itu yang pertama pakai nilai UTBK, yang kedua tes tulis, dan yang ketiga ada yang menggabungkan keduanya. Untuk update info dan PTN lainnya dapat dilihat di website masing-masing PTN. Tentang kuotanya, kemudian peminatnya, itu juga bisa dilihat di info resminya di SNPMB BP3. Linknya nanti juga dilampirkan lagi. Sekian dari saya sudah selesai, semoga bermanfaat, semangat. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Thank you very much for watching, see you on the next video.